Di dalam perintah akan ada janji Allah. Dalam setiap janji-janji Allah akan melahirkan nusratullah, pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasul telah sampaikan sebuah nasihatnya, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan suatu kebaikan kepada hambanya, maka hambanya itu tandanya bukan diberikan daripada keduniawian, bukan diberikannya suatu kebendaan, tetapi tanda-tanda Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, di mana hamba itu diberikan kepahaman agama dan diberikan kemampuan pula untuk mengamalkan ini agama. Agama bisa menjadi sebuah pagar, agama bisa menjadi sebuah nasihat yang paling terbaik. Agama bisa menjadi suatu tolak ukur untuk mengambil suatu keputusan. Agama bisa dijadikan sebagai salah satu filter, penyaring dalam setiap sikap, tingkah laku untuk kita. Yang dimana saat ini sedang ramai-ramainya dunia medsos dengan segala fasilitas, termasuk TikTok. Suatu apapun akan bisa menjadi mudarat, sesuatu apapun bentuknya akan mempunyai manfaat, tergantung bagaimana kita, seorang manusia, mau mengendalikan diri ini dengan apa. Karena hakikatnya manusia telah diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu. Akan tetapi ada suatu hawa nafsu yang mutmainnah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya dari nafsu liar, nafsu mutmainnah, semuanya akan melahirkan masing-masing hasilnya. Mobil bisa manfaat, bisa pula mudarat, bisa pula banyak mudaratnya. Apapun, pakaian bisa menjadi manfaat dan juga bisa ada mudaratnya. Tergantung filter apa yang mau kita pakai. Dan inilah yang paling penting tadi, agama. Karena apa? Karena manusia ketika mengamalkan agama, maka di dalam agama ada perintah. Di dalam perintah akan ada janji Allah. Dalam setiap janji-janji Allah akan melahirkan nusratullah, pertolongan Allah. Ini yang luar biasa. Maka manusia bisa menjadi cerdas, kedudukan derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat, bila mana agama yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Hebat ini agama. Dia bisa mengendalikan, jangankan meleknya, dengan agama bisa mengendalikan meremnya manusia.
ketika manusia sedang terlelap-lelapnya tidur, karena agama sudah menjadi sanubarinya, jati dirinya, dia bisa terbangun di sepertiga malam. Dahsyat agama ini. Dan ini ciri-ciri orang bertakwa. Dia tidak menghabiskan waktu malamnya hanya sekedar terlena di atas kasur, terbangun di sepertiga malam, mandi, berwudu, sholat berdiri tegak, Masya Allah, di saat orang lagi lelap-lelapnya tidur. Orang yang sudah menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya, dia tidak berangkat keluar daripada rumahnya sebelum membaca Al-Quran. Inna hadihil qulub, artinya Masya Allah, setiap manusia sesungguhnya di dalam hatinya itu bisa berkarat sebagaimana besi yang berkarat terkena air. Kalau sudah seperti itu, kila ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk memperbaiki hati yang sudah berkarat? Sebagaimana besi yang karat terkena air, hati bisa berkarat karena tenggelam dengan dunia. Kalau sudah seperti itu, kasratul zikril maut wa tilawatul Quran, maka dia memperbanyak untuk mengingat kematian. Ini ada hubungannya. Dan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka manusia ketika sudah seperti ini dikendalikan. Dia menggunakan segala atribut fasilitas keduniawian yang ada. Dua perkara ini yang bisa dijadikan patokan, yang tidak menjadikan hatinya supaya terus bercahaya dan tidak berkarat. Zikrul maut, memperbanyak mengingat hari kematian. Mudah, simple. Ini manfaat nggak? Kita mau berangkat ke Spanyol, kita mau berangkat ke Bengkulu, berangkat ke Indonesia, kemana seluruh di Indonesia, atau mau kemana saja, atau mau menggunakan apa saja. Ingat, ketika kita sedang melakukan itu, lalu ajal maut datang, kira-kira kita dalam keadaan syahid atau dalam keadaan su'ul khotimah? Itu saja, mudah. Sekarang ada benda-benda makhluk-makhluk seperti TikTok, ya kan? Alur pikir kita mudah saja. Ketika kita sedang memanfaatkan TikTok ini dengan goyang-goyang segala macam, kira-kira kita bisa memfilter sendiri. Ajal maut datang dalam keadaan begini gimana? Kira-kira masuk surga apa kemana? Tapi ketika kita hanya mengingat kematian, maka dijadikan setiap fasilitas apapun yang ada di hadapan kita bermanfaat untuk bisa kita bawa sampai hari kematian, kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kok bisa seperti itu? Karena watilawatul Quran. Dia selalu membaca Quran, tidak keluar rumah sebelum membaca Quran. Orang menggunakan motor, mobil, katakanlah benar-benar ini benda-benda baru, kita tidak menggunakan dengan baik sesuai dengan pedoman-pedoman buku-buku panduannya. Motor, mentang-mentang motor sendiri kita baru beli dari dealer, kita pakai. Ini motor saya, ini benar-benar barang baru, tetangga belum ada yang punya. Ini tempat bensin, tapi dia nggak tahu diisi dengan air. Ini tempat oli, karena dia tidak melihat buku panduan, diisi pula sama pasir. Kira-kira jalan nggak motor? Rusak. Walaupun berbentuk, bannya masih ada, stangnya masih ada, joknya masih ada, tapi mati, rusak. Dia nggak baca buku panduan. Saat ini manusia berkeliaran di muka bumi, hidup seakan-akan ini tubuhnya, ini matanya, ini telinganya, ini mulutnya, ini kaki saya, ini tangan saya. Saya mau pakai apa saja terserah saya. Dia tidak mengikuti panduan-panduan, pedoman-pedoman Al-Quran tidak dibaca, akhirnya dia gunakan, maka hatinya mati.
Masalul zikril masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perumpamaan manusia yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Bagaikan tadi motor yang mati, tidak berfungsi walaupun bannya ada. Walaupun sekarang tubuh kita jasadnya sempurna, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tapi hakikatnya bila mana manusia itu tidak mengingat Allah, maka dia dalam keadaan mati dalam pandangan Allah. Maka dia terombang-ambing dengan suasana. Bagaikan ulama sampaikan, bagaikan ikan yang mati. Kalau ikan hidup disimpan di lautan, air laut rasanya apa? Tapi ikan tidak terbawa asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Tapi kalau ikan yang mati mau disimpan di air garam menjadi asin. Disimpan air yang manis menjadi manis. Disimpan di air yang rasanya pahit, ikan terbawa pahit. Artinya ketika hati ini telah berkarat, mati, tidak bisa mengingat Allah, maka suasana apapun dia akan tersuasanakan. Lagi model-modelnya TikTok, dia ikut-ikutan gaya. Dia tidak jadikan alat ini sebagai pengingat kematiannya. Maka bagaimana kalau sudah seperti itu? Jelas ini adalah perkara kemudaratan. Dirinya telah menzolimi dirinya. Bagaimana nanti ada dampaknya? Tidak ada. Kalau kita sudah tidak berjalan sesuai dengan koridornya, fitrahnya sebagai seorang manusia yang dikehendaki Allah, maka Allah pun akan masa bodoh. Bagaikan kereta sudah tidak ada lagi di relnya. Manusia kalau sudah tidak ditempatkan jalurnya dalam jalur agama, bagaikan kereta yang keluar relnya. Ada rumah di sawah di, Masya Allah, semua dilabas, rusak. Kalau sudah seperti ini, akhirnya dia tidak akan membawa manfaat apa-apa. Jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri saja tidak ada manfaatnya. Jadi seperti itu. Dia amalkan agama dengan sempurna, maka dia akan bahagia. Perintahnya di dalam agama banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji. Perintah yang paling utama, bagaimana kita mengeluarkan keyakinan kepada makhluk yang ada di dalam hati. Dan cukup hanya satu saja, bagaimana kita menyimpan keyakinan hanya kepada Allah. Tidak ada dua cinta di dalam hatinya. Walaupun kita sudah berkeluarga, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, tidak melebihi cintanya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah ini lebih cinta daripada diri kita, mencintai diri kita. Jadi dahsyat. Allah yang jadi tujuannya. Saya mau TikTok-TikTokan, joget-joget karena Allah, pantas nggak? Nggak mungkin, ya nggak? Tapi dia jadikan fasilitas apapun yang ada di depannya karena Allah, diniatkan karena Allah. Karena apa? Karena saya ingin berjumpa dengan Allah. Maka orang-orang beriman ketika menghadapi sakaratul maut adalah kebahagiaan, bagaikan seorang kekasih yang ingin berjumpa dengan kekasihnya. Tersenyum dia, Allah, 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 Allah. Luar biasa. Setiap pergerakannya karena Allah. Saya mengenakan pakaian ini karena Allah. Saya mengenakan segala apa yang ada di tubuh saya karena Allah. Di hadapan saya karena Allah. Saya berbicara dengan antum semua karena Allah. Masya Allah, indah, bahagia. Saya pengen berkeluarga, beristri karena Allah. Istri pun sama karena Allah. Memiliki anak karena Allah. Semuanya karena Allah. Hati akan tumbuh sifat mukhlisin, keikhlasan yang luar biasa. Indah kalau udah seperti ini. Saling cinta mencintai karena Allah. Kira-kira pantas nggak kalau kita saling membenci karena Allah? Nggak enak.
Jadi hidup ini semua beres bila mana agama sudah menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Masya Allah. Kang Rudi, ini ada pertanyaan kan? Iya. Mangga teh sok, ayo sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang membuka aurat yang berjoget-joget di TikTok itu, Pak? Jelas, ini adalah bentuk suatu kemurkaan, kemaksiatan yang dapat mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dia sudah melewati koridor daripada perintah Allah. Wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat secara sempurna, menutupi sampai dada. Dia langgar, dia berjoget-joget. Hakikatnya wanita itu sendiri adalah aurat. Wanita saja adalah aurat dalam agama. Jadi kita berusaha sebagai seorang wanita juga untuk membatasi pandangan-pandangan laki-laki, ya kan? Seperti itu teh. Jadi wanita sendiri hakikatnya adalah aurat. Apalagi dia membuka daripada batasan-batasan fikih secara aurat di dalam tubuh wanita. Ini udah melebihi batas. Apalagi sambil TikTok-TikTokan. Di sana kan di TikTok itu kan ada penghasilan, bukan serupa uang kalau yang menggunakan TikTok. Itu hukumnya gimana untuk penghasilannya sendiri, itu haram atau? Jadi nilai kemanfaatannya dari mana? Misalkan ketika kita sekarang menggunakan atribut seperti tadi itu, rupanya dengan dakwah, dan ternyata memang di situ ada suatu nilai, suatu hadiah gitu kan? Kita niatkan karena Allah dan dijadikan dana ini pun sebagai fasilitas dakwahnya. Tidak jadi masalah, ada manfaat. Akan tetapi sudah dijadikan suatu tujuan materi dengan bergaya-gayaan, mengumbar auratnya gitu kan, supaya orang tertarik melihat keelokan kita gitu kan, dengan suara merdunya kita, dengan tingkah laku centilnya kita. Wah, dia mencari seperti itu, mohon maaf, tidak ada beda jauhnya dengan seorang wanita pelacur, ya kan? Apa bedanya? Sama saja dia telah melakukan suatu kemaksiatan, dan ini haram, sudah jelas-jelas. Memang sekarang ini setiap teknologi ini sebenarnya bukan perkembangan ibaratnya kan, tapi bisa jadi ini adalah suatu kemunduran. Karena yang namanya perkembangan itu ditandai dengan semakin banyaknya orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu baru kemajuan suatu era ibaratnya kan, kemajuan suatu zaman. Kita niat menutup aurat karena Allah. Di sini ada janji Allah. Kita yakin kepada Allah, maka Allah akan tunaikan hajat-hajat semua. Kita mau menghindari TikTok karena khawatir daripada kemaksiatan buat diri kita. Saya yakin, saya berhijrah daripada jalan yang tidak baik. Pasti di situ ada janji Allah, dan setiap janji Allah pasti akan ada pertolongan dari Allah. 3 perkara: perintah Allah, janji Allah, pertolongan Allah. Bahagia. Jadi dunia ini sebenarnya simpel. Bila mana agama yang dijadikan kendaraan, tapi dunia ini bisa menjadi aneh, bisa jadi semrawut bila mana hawa nafsu sebagai pengendali, hawa nafsu liar. Di dalam tubuh kita ini termacam-macam, dan luar biasanya lagi Allah telah izinkan iblis untuk mengganggu kita. Kalau nggak ada agama, nggak terkendali, kita berjalan di punggung bumi ini dengan langkah-langkah setan. Ngeri ya? Jadi hindarilah apapun bentuknya yang sekiranya tidak mempunyai nilai menjadi jalan kita untuk syahid, untuk husnul khotimah, berjumpa dengan Allah dengan selamat. Hindarin apapun bentuknya. Punya kendaraan, kalau kendaraan itu tidak digunakan untuk agama, pasti digunakan selain untuk agama pun akan menjadi masalah. Jadi apapun, bukan hanya TikTok, seluruh apapun yang ada di dunia akan menjadi manfaat
dan ada yang menjadikan tidak manfaat untuk kita. Jadi gitu teh. Jadi memang ya untuk suasana-suasana usia-usia seperti ya anak-anak muda yang masih mahasiswa, apalagi yang masih sekolah, kita selalu bertentangan dengan keinginan kita pengen seperti ini, tetapi ternyata di dalam agama dilarang. Selalu kan terbentur kayak gitu ya. Saya yakin teteh juga semua ya pengen melepas jilbab kan, di rambutnya di kringkel-kringkel, di hair ada hair extension, dicat segala macam ya nggak, pakai pakaian yang semaunya kita. Tapi karena ada agama yang melarang, dan di situ sebenarnya yang menjadi kemuliaan kita, yang menjadi derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat taat kepada Allah tapi tidak diciptakan hawa nafsu. Dan makanya disinilah Allah senang. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atadz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddimu sulak. Qala ini Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu kata Allah daripada apa yang kamu tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan daripada Adam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di muka bumi, diprotes sama siapa? Malaikat. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa mau menciptakan manusia yang akan melakukan perusakan, yang akan melakukan pertumpahan darah di sana? Makanya disinilah qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari apa yang kamu tahu, kata Allah kepada malaikat. Dan ini kita sedang dibangga-banggakan. Makanya ketika duduk di dalam majlis ada satu fadilah kata Rasulullah, nama-nama kita akan disebut-sebut oleh Allah, sedang dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Kang Rudi, Kang siapa namanya? Kang Aan. Disebut-sebut. Coba bayangin, di dunia tiba-tiba di TV One disiarkan Jokowi menyampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aan dari Bengkulu. Masya Allah, seneng kan? Ini Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan negara, diumumkan di atas langit di hadapan para malaikat yang terlepas daripada dosa. Wah, makanya indah kita sebagai orang beriman tuh ya. Maka kita niatkan diri kita, persembahkan sebagai hamba Allah yang terbaik dan menjadi umat Rasul yang terbaik. Di kampus, di tempat kerja, di jalan, dimanapun, ketika kita sedang berdiri di atas bumi, bukan lagi langit kita junjung, tetapi di mana kita ditempatkan, suasana agama kita hidupkan. Bangga, ada yang nanya lagi? Ayo, teh. Tapi mungkin ini di luar ini. Oh gitu. Urusan rumah tangga. Pak Ustaz sendiri pandangan Islam terhadap wanita-wanita zaman sekarang itu gimana ya Pak? Sedangkan kan kalau zaman dulu, sedangkan yang dikatakan sama Bapak tadi, wanita itu adalah aurat kayak gitu. Sedangkan di zaman sekarang itu wanita itu sudah berkeliaran kayak ya Bapak tahu sendiri sudah bisa pergi ke bioskop, membawa kendaraan itu gimana ya pandangannya? Jadi kalau kita mau berbicara tentang Islam, sebenarnya memang Masya Allah, Islam ini merupakan suatu aturan yang akan melahirkan daripada keindahan. Kalau saja seorang wanita ya menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan baik, maka seorang kehidupan ini akan menjadi baik. Karena hakikatnya seorang wanita itu nanti akan melahirkan anak, dan anak akan lebih dekat dengan ibunya. Sunatullahnya seperti itu, fitrahnya. Maka ketika wanita-wanita dimasukkan dalam telah masuk agama di dalam sanubarinya, maka wanita-wanita ini akan menjadi wanita yang terbaik. Dia tidak akan pergi keluar rumah
kecuali ada kepentingan untuk agama. Dia tidak akan melakukan suatu aktivitas apapun di luar rumah kecuali tidak ada kepentingan untuk agama, kecuali hanya untuk kepentingan agama saja. Jadi kalau mau bicara kita benar-benar sempurna, ya seperti itu. Tugas-tugas daripada wanita-wanita, ini kita bicara apa adanya ya. Bagaimana keadaan anak-anak, perempuan-perempuan, baiknya untuk mendapatkan suatu ilmu. Inilah tugas orang tua. Bapaknya membuat taklim di rumah. Laki-lakinya, seorang ayahnya harus wajib keluar untuk thalabul ilmi. Karena dia yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk keluarganya. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang ayah menjadi penanggung jawab karena setiap langkah anak wanitanya keluar dari rumah, satu helai rambutnya saja terlihat, ini akan mendekatkan ayahnya masuk ke dalam neraka. Jadi seorang ayah punya tanggung jawab, dia buat taklim di rumah. Kalau sudah berkeluarga, seorang suami yang bertanggung jawab, yang mempunyai super power, kekuatan untuk membangun rumah tangganya, tidak membiarkan istrinya keluar kecuali izin suami, kecuali ada suatu hal yang memang diridhoi oleh suaminya ya, sepatutnya seperti itu. Kita berangkat untuk mencari pendidikan yang orang tua tidak bisa, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya, itu memang diharuskan, tidak jadi masalah. Tapi yang jadikan masalah ketika berkeliaran tanpa tujuan, tidak ada tujuan untuk agama. Membantu suami untuk memberikan nafkah memang ada dalam agama. Untuk anak, untuk mendidik anaknya, dia antar ke sekolahan, ada tujuan. Tapi ketika berkeliaran tanpa arah, berkeliaran tanpa tujuan, hanya sekedar pingin shopping ke mall, nonton di bioskop, tadi kira-kira ketika dalam perjalanan ajal maut kita datang, tujuan kita hanya sekedar ingin daripada menyenangkan hawa nafsu kita, kira-kira seperti itu matinya dalam keadaan husnul khotimah atau bukan? Itu saja. Jadi memang agama ini merupakan sebuah pegangan hidup kita. Jadi kalau seumpama seorang wanita seperti halnya Siti Maryam, dia tidak pernah keluar dari tempatnya, tapi terkenal sampai sekarang. Betul? Siti Khadijah, Siti Aisyah, seluruh para sahabiah dikenang namanya sampai sekarang karena kesolehannya. Siti Maryam diam di dalam satu mihrab, tidak pernah keluar daripada tempatnya, tapi dikenal sampai sekarang. Nggak kayak sekarang ingin memperkenalkan diri supaya dirinya terkenal, namanya, wajahnya dikenal sama banyak orang, menggunakan sosmed, tujuannya hanya seperti itu. Yang pasti malah mengundang daripada laknatnya Allah, murkanya Allah. Maka bertahan ya, hidup ini nggak lama, ada waktunya. Nanti kita nggak dapat jodoh Pak, kalau di rumah aja nggak dapat kenalan. Biarkan Allah lah yang menjadi marketingnya ya. Kita sibuk saja wanita di rumah, biarin orang mau bilang kita kuper, yang penting saya dekat dengan Al-Quran. Nanti Allah yang mempromosikannya. Tiba-tiba datang seorang dokter soleh, gagah, tinggi, Masya Allah, punya rumah sakit, ya enggak? Dia ternyata penghafal Quran. Tiba-tiba dapat informasi di sana ada wanita yang nggak pernah keluar rumah, masih gadis, usianya 25 tahun. Sibuknya cuma dengan zikir, baca Quran. Kalau nggak keluar tanpa perintah orang tua, dia nggak keluar rumah. Kira-kira perempuan kayak gitu nih logika, dicari nggak sama kita laki-laki? Cari. Seumpama kita punya kekayaan yang besar, mau nggak buat maharnya 1 miliar Kang Rudi? Lebih juga mau. Betul kan? Udah jelas sebenarnya. Cuma pertanyaannya,
Kita kuat, mengkuatkan diri. Saya nggak mau ke bioskop mulai tahun sekarang. Saya nggak mau pergi kemana-mana saya mau baca Al-Quran aja. Bisa jadi orang yang sedang sibuk-sibuk mencari laki-laki di luaran, goda-goda dengan sosmednya, bisa jadi kita yang lebih cepat nikahnya. Karena ternyata laki-laki itu sekarang banyak yang menginginkan pasangan atau istrinya itu yang benar-benar solehah. Udah seperti itu aja. Siap ya? Masya Allah. Jadi niatkan mulai sekarang ya. Udah nggak sibuk kemana-mana kecuali dalam urusan pendidikan atau urusan yang diperintahkan oleh orang tua. Untuk wanitanya programnya cukup di dalam rumah saja, biarkan nanti laki-laki soleh yang menjemputnya. Insya Allah ya. Waduh, suka nggak sama orang-orang Cikampek? Nanti orang Cikampek suruh ke sini. Insya Allah ya. Insya Allah kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghafar ya Ghafur, wahai Zat yang Maha sebaik-baik pemberi ampunan, kami mohon kepadamu ya Allah, manusia yang banyak dengan kemaksiatan ini, kami penuh dengan bergelumuran dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah yang terkadang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil ya Allah, karena hanya ingin mementingkan hawa nafsu kami ya Allah. Duhai Rabb, kami mohon berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa ya Allah menikmati indahnya dalam salat ya Allah. Izinkanlah kami untuk bisa ya Allah menikmati indahnya ya Allah, nikmatnya dalam berzikir ya Allah. Duhai Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah untuk kedua orang tua kami ya Allah, yang membanggakan mereka, yang membahagiakan mereka ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kuatkan iman Islam kami ya Allah, yang sedang bertebaran di muka bumi ini, berhadapan ya Allah dengan lingkungan-lingkungan yang jauh sekali dengan suasana-suasana agama ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah ya Rahman, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Berikanlah keadaan masa depan kehidupan kami yang terbaik, rizki yang terbaik ya Allah, jodoh yang terbaik ya Allah, kehidupan yang terbaik yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.